Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman menyapa. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku sepengharapan dalam Yesus Kristus, firman hari ini kita terima di dalam tulisan 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Nats ini sangat agung dan mulia saudaraku. Karena tulisan Timotius ini menekankan kepada kita tentang rahasia keilahian dari juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, inilah yang kita ibadahkan setiap hari. Dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengadakan penyembahan kepada Tuhan, rahasianya adalah di dalam kita menyembah, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita, dan inilah rahasia yang kita miliki. Segala sesuatu, bentuk syair, notasi kita, musik kita, semua itu kita persembahkan hanya kepada Yesus. Dan doa kita yang kita panjatkan, kita serukan kepada Yesus. Dan pujian kita juga, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, sebenarnya kita tujukan itu kepada Yesus. Dan itulah rahasia ibadah sejatinya orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi acuan semuanya ibadah kita itu ditujukan kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Walaupun dia memiliki rupa manusia 100%, tapi dia adalah Tuhan juga 100%. Nah, coba kita lihat bagaimana kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Dia memiliki misi untuk memperdamaikan kita dengan Allah oleh karena dosa kita. Dan juga misi Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari segala kehidupan kegelapan. Dosa-dosa kita diampuninya. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak terang dan anak-anak Tuhan. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Yesus datang ke dunia di dalam ketika dia dilahirkan di Bethlehem, di kandang domba. Dan begitu juga ketika dia hidup bersama-sama dengan manusia. Perbuatan dan nubuatnya sudah terjadi, dan semua orang begitu heran dan takjub melihat, menyaksikan dan bahkan mengimani apa yang dilakukan Yesus. Dan begitu juga di dalam peristiwa kematiannya, begitu mengejutkan dunia, banyak yang meratap dan menangis. Tapi ada juga yang bersorak-sorai karena mereka menerima kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal, dari segala dosa-dosa. Dan begitu juga ketika Yesus bangkit, kesempurnaannya itu menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa. Bahkan sampai kenaikannya ke sorga yang disaksikan oleh murid-muridnya yang percaya. Itu juga mendatangkan bahwa Yesus mengatakan dia adalah juru selamat dunia ini. Dia adalah Tuhan kita. Itulah rahasia iman kita. Kita bisa selalu mengatakan di dalam pengakuan iman rasuli kita setiap hari Minggu dalam ibadah kita, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus, Trinitatis, satu di dalam tiga karunia kekuatan yang kita miliki. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus benar-benar menyempurnakan kehidupan kita. Untuk itu mari kita mengaku dan berseru dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan
Dan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan dan dia adalah manusia. Untuk itu apa yang harus kita bawa di dalam ketika kita mendengarkan firman yang menyapa ini? Saudaraku, mari kita dengan sungguh-sungguh, dengan jujur mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh jujur menyaksikan, mengimani bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan bagi kita. Dan rahasia ibadah kita sebagai orang Kristen yang harus kita pegang teguh. Apapun yang ditanya orang, beritakanlah. Jika orang bertanya, siapakah yang kau sembah? Siapakah engkau yang puji? Siapakah yang menghidupimu? Siapakah yang memberkatimu? Siapakah yang membuat engkau menjadi manusia yang berdosa dari segala dosa-dosa? Akhirnya engkau menjadi manusia yang seutuhnya. Katakan, semua itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena sentral kehidupan kita adalah hidup oleh Kristus dan Kristus yang menghidupi kita. Untuk itu, hidupilah imanmu, kerjakanlah keselamatanku di dalam Yesus Kristus. Jikalau Tuhan mencurahkan keselamatan bagi kita, maka akuilah dia dalam segala gerak, laku, dan perbuatanmu. Dan jangan ragu, Tuhan akan selalu memberkati kita. Siapa yang mau bersaksi dalam nama Tuhannya, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada dia, yaitu warisan kerajaan sorga yang tiada taranya. Itulah tujuan dari hidup kita, saudara. Untuk itu berbahagialah, bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang selalu meneguhkan iman dan hati dan perjalanan hidup kita dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia dan firman yang kami dengar pada hari ini. Sungguh kami diberikan suatu edukasi dan ingatan yang baik supaya kami mengenal Engkau lebih dalam dan lebih sempurna lagi, karena Engkau melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami mengenal Engkau secara pribadi. Engkau adalah Tuhan bagi kami, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah roh kami, Engkau adalah kekuatan kami. Untuk itu berkati jemaat-Mu, berkati kami supaya iman kami bertambah dan teguh dan setia. Supaya apapun yang kami hidupi dalam hidup kami ini, kami hanya hidup untuk Tuhan dan Tuhan yang menghidupi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu semuanya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan hari ini. Ingatlah, akuilah Tuhan di dalam kehidupanmu.